Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua butuh amal soleh dan kita semua butuh pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Salah satu di antara bagian dari syariat agama ini bahwa Islam memberikan kabar gembira kepada kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Bahkan kita sebagai umat yang terakhir, ya, umat Nabi Muhammad SAW, diberikan dan dibukakan amal soleh yang banyak dengan pahala yang berlipat-lipat. Walaupun mungkin ya, usia yang Allah berikan pada kita tidak terlalu panjang, ya. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW sendiri, beliau wafat pada usia 63 tahun, ya, usia yang pendek dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Tapi tentu kita semua tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena banyak amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan ini, ketika banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan pahalanya berlipat-lipat. Mulai dari kita sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dimakan di waktu sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan, ada pahala di situ. Kemudian ketika kita memberi makan menu buka puasa, pahala kita akan sama dengan jumlah orang yang memakan menu buka puasa kita tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Ketika kita kemudian mendirikan sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih dengan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tentu dari dosa-dosa kecil. Lalu kemudian di antara bagian pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan yang tidak ada di luar bulan Ramadan adalah pahala Lailatul Qadar. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini menjadi perhatian kita. Ya. Terutama di malam-malam ganjil, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan pada kita taharrau lailatul qadri ya fil ashril awakhir min Ramadan fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita saat ini sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang begitu cepat waktu ini tidak terasa. Seolah-olah baru kemarin kita memulai berpuasa di Ramadan ini, tapi Masya Allah kita sudah di penghujung ini, ya, dan tidak ada amalan yang lebih utama di malam-malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kemudian bisa kita lakukan, ya, kecuali kita mengharap, ya, Lailatul Qadar, ya. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala yang itu hanya akan Allah berikan, ya, kepada hamba-hamba pilihan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan lebih khusus lagi di malam ganjil. Maka kita manfaatkan, ya. Dan malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai nanti, ya, terbitnya fajar. Maka salah satu di antara, ya, keistimewaan Lailatul Qadar itu kan ketika Allah kabarkan masih di surat Al-Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, para malaikat turun, ya, ke langit bumi, ya, turun ke muka bumi ini juga malaikat Jibril, ya, hatta matla'il fajar,
sampai terbitnya fajar, sampai datang waktu subuh. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hari ini dan saat-saat ini kita sholat tarawih di rumah, ya, dan mungkin ada sebagian di masjid, ya mungkin ya kita juga ada kelonggaran bagi area hijau yang kemudian mungkin ada melaksanakan sholat tarawih di masjidnya, tapi bagi kita yang sholat di rumah kita, atau bahkan di saat kita kemudian harus jaga di pos kamling malam-malam ini, ya, di samping kemudian kita melaksanakan taraweh, lalu kemudian di malam ganjil di 10 hari terakhir ini kita manfaatkan, ya, walaupun kita mungkin di pos kamling, ya, kita isi juga dengan tadarus bersama, kita isi dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun tentu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itikaf di masjid? Ya, salah satu di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan itikaf. Ya, tapi sekarang secara tuntunan syariat kita tidak bisa itikaf di masjid, tapi kita bisa kemudian tadi bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan ada yang kemudian para ulama yang menjelaskan bagaimana dengan wanita-wanita yang tidak bisa itikaf misalnya dan dia berharap Lailatul Qadar. Maka insya Allah, ya, bagi para wanita ini, fatwa ini ya kaitannya dengan para laki-laki yang biasa ke masjid dan bisa itikaf di masjid, dan ada yang para wanita tidak bisa ke masjid tapi berharap Lailatul Qadar. Apakah mereka bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya bisa, dengan kemudian menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ini juga bisa kita lakukan di masa sulit. Kita bisa lakukan saat-saat ini, ya. Di saat malam-malam ganjil itu, mulai dari ba'da maghrib, ya, di samping kemudian kita sholat tarawih, maka kita hidupkan malam itu dengan tadarus Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah walaupun di rumah kita. Dan lagi-lagi Islam memberikan kemudahan bagi kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka yang kita lakukan hari ini ketika kita harus berada di rumah dan beribadah di rumah, maka insya Allah dengan harapan, ya, kita mengharapkan Lailatul Qadar dan kita menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir ini dengan beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba pilihan yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.